Gimana deh yang bikin nyaman manggilnya ya? Kali ini saya panggilnya Dokter Putri aja ya. Boleh, silakan. Nanti teman-teman di rumah boleh panggil Dokpo ini ya, udah diizin sama dokternya. Oke, baiklah. Tadi saya udah kenalan, jadi teman-teman selama 1 jam ke depan akan saya temani Nadia Puspitasari dan juga Dokter Putri. Kita bakalan masak-masak sehat, asik, edukatif, insya Allah bermanfaat juga. Dan seperti biasa, tak kenal maka tak rindu. sayang. Tak sayang, salah ya. Tak kenal maka tak sayang, jangan rindu ya, sayang aja. Jadi Dokter Putri ini merupakan clinical nutrition specialist di Permata Cibubur Hospital dari 2020 sampai sekarang. Lalu beliau juga merupakan clinical nutrition specialist di Beauty Clinic Kemang dari 2022 hingga sekarang. Beliau juga merupakan expert speaker nih. Jadi teman-teman yang suka nonton TV One mungkin ya, Dokter Putri juga aktif menjadi speaker di sana di acara Hidup Sehat ya dok ya? Ya, Hidup Sehat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tips-tips sehat dari Dokter Putri bisa langsung aja di Hidup Sehat setiap hari apa dok biasanya dok? Kalau untuk saya sendiri gonta-ganti, tapi biasanya Senin sampai Jumat kita bisa lihat Hidup Senin Sehat. sampai Jumat teman-teman untuk nambah edukasinya silakan nonton, ada Dokter Putri juga. Lalu Dokter Putri ini juga aktif sebagai expert content creator di On Health and Wellness Muslimnesia 2020 sejak 2020. Oke, dan juga Dokter Putri merupakan expert content creator on health and wellness di Limon Indonesia dari 2020 sampai sekarang, dan juga merupakan ahli ilmu faal olahraga klinis dan juga certified lactation counselor. Nah, ini menarik banget ya, udah banyak banget nih dokter ilmunya. Pasti teman-teman atau sahabat di rumah udah nungguin ya. Sebelum kita mulai, Nadia mau ngingetin juga untuk teman-teman yang belum join, silakan dicolek-colekin nih, misalnya nih teman-teman ada di yang masih ada yang di pabrik atau masih ada di rumah, boleh chat-chat temennya yang belum join, yuk nonton, karena ini Nadia mau ngingetin juga khusus untuk peserta Family Healthy Cooking itu kita wajibkan. Jadi nanti absensi itu akan dinilai sama teman-teman panitia. Nanti kita cek satu-satu siapa nih yang ikut nih. Itu harus di checklist karena akan mendapatkan poin seperti itu. Dan juga Nadia ingetin teman-teman yang sudah join silakan untuk mulai absensi. Teman-teman panitia boleh dibantu ya. Dimasukin ke kolom komentar, udah ada tuh, langsung diklik aja, lalu kita absen dulu biar kita bisa mendapatkan poin untuk peserta Family Healthy Cooking. Tapi jangan salah, ini nggak cuman untuk peserta Family Healthy Cooking dok. Betul. Karena rangkaian ADM Healthy Lifestyle Festival 2023 ini ada banyak, untuk seluruhnya kita open. Siapa aja yang mau belajar sama Dokter Putri pagi ini silakan join, tetangganya ajak juga nonton gitu ya. Karena sharing is caring ya Mbak. Sharing is caring dok, bener banget. Dan sebenarnya Dokter Putri udah pernah join ya tahun lalu ya dok? Iya udah. Ya, karena kita tahu Dokter Putri the best banget guys. Jadi kita undang lagi untuk kasih ilmu ke kita. Dan informasi terakhir di akhir nanti dok, kita akan pilih juga best komentar. Jadi teman-teman silahkan komen semenarik mungkin di kolom komentar biar rame, karena kita virtual ya dok ya. Betul. Jadi biar ada interaksinya sama teman-teman. Jadi silahkan cantumkan best komen teman-teman. Nanti kita pilih best komennya dan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Dan juga nanti akan kita pilih satu Q&A terbaik, akan kita tanyakan langsung nih ke expertnya tentang kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Family Healthy Cooking Show. Jadi silahkan tanyakan, nanti akan dipilih oleh panitia, Nadia bacakan, Dokter Putri jawab. Gitu ya dok? Oke, siap. Tanpa berlama-lama, hari ini kita mau masak berapa menu dok? 2 menu. 2 menu nih, 1 jam 2 menu. Jadi teman-teman yang masih mau ikutan prepare di rumah silahkan prepare ya. Ada apa aja nih dok 2 menunya? Pertama ini kayaknya menu favorit sejuta umat di Indonesia, nasi goreng. Menarik nih. Nasi goreng tapi versi sehat. Nasi goreng nanas khas Thailand. Wah, cocok buat saya yang anak kosan nih dok. Nah, cocok banget, tinggal cemplung-cemplung nanti iya, gampang. sahabat dari Sudirman nih banyak yang anak kosan, jadi betul, harus nggak cuma untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya dok ya, yang udah berkeluarga ya. Buat semuanya. Kan ini nanti kita tentang gizi keluarga, jadi bisa untuk semua umur temanya ya. Gizi keluarga. Untuk menu kedua dok? Menu kedua nggak kalah sehat juga, tapi juga tetap bisa dinikmati, yaitu kacang panjang udang saus tauco. Kacang panjang udang, aduh aku udah ngiler nih dok. Kita langsung aja ya, kita berangkat langsung ke menu pertama. Ada apa dok? Ada nasi goreng nanas khas Thailand. Nasi goreng nanas khas Thailand, cek. Oke, aku langsung serahkan ke dokter nih. Oke, nah di sini udah banyak sekali ya. Di sini udah kelihatan banyak banget ya bahan-bahan yang akan kita pakai, dan semuanya ini udah mencakup gizi seimbang. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke. Aku izin untuk nyalain.
Oke, nah di sini kita pastikan untuk menumis biasanya ibu-ibu ini butuh minyak dong, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, pilihannya antara di skip atau boleh tapi dengan takaran usahakan 1 sendok teh aja dalam satu sajian. sendok teh. Nah ini kalorinya udah 50 loh segini. 1 sendok kalorinya Betul. 50, silakan dicatat ya. Bayangin sahabat di kalau rumah. kita biasanya masak di rumah, yang bikin kita ini kecolongan walaupun masak sehat apa? Biasanya menuang minyak terlalu banyak gitu. Biasanya saya gini sih dok, suka kelepasan. Nah, Oke. padahal nggak sadar ya 1 sendok makan minyak goreng itu kayak makan 1 piring nasi putih. 1 sendok tadi kita cuma pakai 1 sendok teh aja. Nah, Oke. makanya usahakan untuk minyak jangan pernah dituang, tapi kita taker. Oke. Misalkan tadi 1 sendok teh aja, tujuannya cuma untuk bikin wangi aja. Oh Kata gitu ya. Oke. Betul. Ini Nah. ilmu pertama harus dicatat nih. Nah. Nih saya berarti makan 1 sendok minyak tuh udah kayak nasi ya dok. Duh, Betul, kita pantesan. kadang nggak sadar. Kadang kalau goreng minyak malah nuang bisa sampai 2 sendok makan. Dok, Ya. saya makan nggak banyak, tapi kok naik berat badan. Nah, biasanya dari situ tuh. Ah, itu Pengolahan makan ya. banyak banget pertanyaan yang muncul kemarin dok. Saya udah diet dok, tapi kok nggak Iya, kurus-kurus? biasanya gitu. Porsi udah benar, semua udah benar. Pengolahan makannya belum benar. Oke. Makanya kali ini kita lagi mau ngajarin pengolahan makan yang benar ya. Oke. Nah, yang pertama kita pakai bahan dari alam, yaitu dari bombay dan juga bawang putih ya. Bawang bombay. Kita tumis. Ini sesuai selera ya. Sesuai selera aja ya dok. Oke. Kita Saya tumis. bantu. Sampai wangi ya. Oke. Buat teman-teman boleh sambil komen ya, nanti biar bisa aku bacain nih. Jadi dokter bisa sambil masak, bisa sambil ngasih jawab-jawab pertanyaan juga. Ya. Gitu Nah, ya. bawang putih, bawang bombay itu kan biasanya orang taunya cuma untuk ini ya, bikin wangi makan segala macam. Padahal dia juga kaya nutrisi. Wah. Dia mengandung salah satunya namanya alisin. Ini antioksidan yang bagus buat kita. Alisin, oke. Betul, antioksidan. Jadi usahakan kalau masak lebih memilih yang alami begini dibanding yang bubuk-bubuk sebetulnya ya. Kan banyak ya sekarang. Nah, lebih baik yang kita bener-bener langsung Iya. geprek atau misalkan kayak gini ditumis gini ya. Karena biasanya sukanya yang praktis-praktis. Dok. Betul. Ternyata ada alami-alaminya itu malah Betul. lebih baik ya dok ya. Betul. Oke. Nah, udah mulai wangi ya. Wah, ada yang bilang juga, ada yang komen juga kalau nasi goreng mentega pakai mentega sehat nggak tuh dok? Nah, mentega itu sebetulnya sama aja dengan minyak yang lain ya. Oke. Secara kalori dia nggak beda jauh. Oke. Setiap 1 sendok makan minyak apapun. Tapi kalau mentega ini bahayanya 1 sendoknya kan kadang tinggi. Bisa Iya. jadi tanpa kita sadari itu sebetulnya 2 sendok makan. Oke. Nah, jadi kalorinya bisa jadi lebih berlebih banyak. Yang kedua, dia tipikalnya minyak yang kalau kena suhu pemrosesan yang tinggi, dia akan memicu terjadinya teroksidasi sehingga dia menjadi minyak yang nggak sehat, justru jahat untuk tubuh kita. Gitu. Jadi kalau misalkan pakai mentega kayaknya lebih ke untuk kue segala macam, jangan yang goreng suhu tinggi. Oh, malah jangan yang goreng nih. Ini nih mitos yang sering banget beredar karena lebih sehat nih kayaknya kalau pakai mentega. Jadi Betul. jangan pakai minyak malah. Iya, Rata-rata kebanyakan Jadi, gitu ya. Iya, mitos ya sahabat. Jadi mulai sekarang pakai minyak nggak apa-apa tapi ditaker dulu ya, Dok. Betul. Nah, selanjutnya kalau kita lagi masak nih, namanya juga untuk para ibu pekerja kan kita cari yang simple. Benar, Dok. Kita jangan lupa untuk masukkan protein hewani juga, karena kita kan Siap. maunya gizi seimbang. Nah, salah satu kaldunya adalah dari boleh udang, boleh protein apapun, boleh ikan, boleh telur, bebas ya. Tapi kali ini saya pakai udang. Oke. Tapi kalau khasiat udang sendiri, Dok, di nasi goreng tuh apa kira-kira, Dok? Aromanya memang lebih nikmat. Aromanya. Secara rasa dia lebih nikmat. Yang kedua, dia juga selain tinggi protein, dia tinggi kandungan zinc yang bagus untuk imunitas tubuh kita. Tinggi selenium juga, B12 segala macam. Jadi nutrisinya sebetulnya bagus. Dan kita biasanya suka mengkambing hitamkan udang. Jadi katanya Kenapa tuh, Dok? udang ini memang bikin orang yang kolesterol tinggi ini ya naik kolesterolnya, tapi sebetulnya dia tidak setinggi cumi, jadi masih boleh dikonsumsi asal porsinya nggak berlebih. Makanya tadi kita lihat ya, kita pakai udangnya juga nggak terlalu banyak. Ya, Gitu. seperti 3 sampai 4 potong gitu. ya, Dok, 5 sampai 6 yang sedang gini boleh. Kalau Oh, yang gitu. kecil-kecil bisa sampai 10 satu porsi. Oh, Nah, oke. tapi lebih bagus lagi, misalkan pagi udah udang, siang malam untuk orang-orang yang punya kolesterol tinggi jangan udang lagi.
ayam atau ikan Oh. gitu. Tujuannya biar tetap bisa menikmati udang, tapi kolesterolnya nggak makin naik Oke. gitu. Dok, saya tuh sering banget denger nih dok. Bener nggak sih dok, kalau misalnya kita makan protein malam hari, itu daging ya terutama, Iya. katanya itu susah dicerna. Jadi itu memicu apa gitu? Itu boleh dijelasin dikit nggak dok? Betul. Jadi kalau kita lagi makan malam, usahakan kita ini tidak lebih dari 2 sampai 3 jam, mendekati, nggak boleh. Oh, Jadi kita gitu. kasih jeda minimal 2 sampai 3 jam dari jam tidur, karena itu adalah jam pengosongan lambung. Oh. Jadi kalau misalkan kita mengonsumsi makanan yang tadi ya, misalkan daging-dagingan terlalu tinggi, terus jamnya terlalu mepet, kita akan memicu naik asam lambung tuh lebih gampang. Oh. Nah gitu, jadi usahakan kalau makan yang makanan tinggi lemak, misalkan tadi ya daging-dagingan Daging-dagingan. atau yang sulit dicerna, beri jeda minimal 2 sampai 3 jam dari jam tidur. Oh, berarti boleh sebenarnya dok ya? Tapi Boleh, jeda aja. harus. Iya, kita makan malam pun tuh harus komplit, termasuk ada protein hewani tadi. Harus Gitu. ada, Dok? Harus, Wah. harus tetap komplit. Cuman jamnya aja. Jadi bukan berarti nggak boleh makan malam, tapi usahakan agar tidak lebih dari 2 sampai 3 jam. Nah, ini kita masukkan ini ya, kecap ikan. Setelah nasi tadi kecap ikan Iya, ya sahabat kecap ya. ikan. Kemudian juga kita masukkan juga di sini ada saus tiram. Saus tiram. Nah, di sini ada bintang tamunya. Bintang tamunya ini adalah kari. Jadi ini yang menjadi khas dari masakan Thailand ya. Oh. Nah. Padahal saya penasaran banget nih kenapa ada kari di nasi goreng Kok baru ini beda aku gitu tahu. ya. Nah, ini salah satunya. Berapa sendok tadi dok kira-kira? Boleh 2 sampai 3 tergantung selera sebetulnya 2 kalau itu sampai ya. 3, oke. Nah, aromanya udah beda ya. Iya bau karinya. Betul. Maaf ya teman-teman nggak bisa nyium ya baunya. Aduh di sini ya saya transfer aja ya, ini baunya enak banget, kari banget ya. Nah, ini. Nah, nanti tinggal kalau sudah kita masukkan, ini kan sudah ada karbohidrat dari nasi, sudah ada protein hewaninya. Tinggal jangan lupa protein nabati dan juga dari sayur-sayurannya. Protein nabati di sini saya pakai dari kacang mede, tapi saya pilih yang panggang, roasted bukan digoreng ya. Oh gitu. Ada pilihan lain nggak nih dok selain kacang mete nih? Misalnya teman-teman susah nih nyarinya nih, kira-kira bisa diganti apa nih untuk protein nabati ya dok? Boleh variasi apa aja, boleh edamame kalau yang dari edamame, Oke. boleh kacang polong kapri yang bulat-bulat itu boleh juga. Kacang polong kapri sih yang Betul. sering nih kayaknya saya sering lihat. Iya, nah karena kacang mede ini juga salah satu yang sering dibilang nggak sehat. Nah ini saya mau nunjukin bahwa dia sehat selama kita memilihnya bukan yang digoreng. Yang di roasted Di roasted, betul. Harus Jadi manisnya dicatat. alami, betul. Nah, begitu sudah, kita di sini bisa memasukkan kismis juga ya untuk variasi rasa. Ini juga tinggi antioksidan ya, teman-teman. Jadi bagus juga untuk tambahan. Kemudian kita masukkan juga di sini nanas madu, ini untuk sayur warna kuningnya. Nah, walaupun buah tapi dia juga bisa kita manfaatkan untuk pengganti sayur ya. Nah, serat ini akan membantu kita kenyang lebih lama, Mbak. Oh gitu. Gitu, nih ada tomat juga. Nah, inilah yang menunjukkan sebetulnya ketika kita mengolah suatu makanan, ini kurang dianjurkan cuma satu jenis sayur. Oh, Usahakan ada oke. 2 jenis warna minimal, gitu Minimal ya. 2 jenis warna, tapi bebas ya Betul. dok, boleh. Bebas, nanas jenisnya ataupun apa yang aja. Tapi kalau nasi goreng Thailand memang dia ciri khasnya pakai nanas madu biasanya ya. Oke. Gitu. Wah ini Pak Nade sambil baca-baca komen ya, Dok? Boleh, silakan. Nih komennya ada yang menarik banget nih. Dok mau tanya, ada pengaruhkah ke badan kita jika kita konsumsi protein dari hewan darat dan hewan laut? Nih pertanyaannya unik banget nih. Gimana? Maaf, bisa diulang? Ada pengaruh nggak sih dok kalau kita konsumsi protein dari darat? Perbedaannya apa gitu sama protein dari laut? Secara gizi nggak ada bedanya, nggak ada. ya. Lebih ke jenisnya aja. Darat contohnya antara babi sama sapi pasti berbeda. Misalkan kayak jenis kadar lemaknya itu aja, lebih kayak itu. Atau sapi dibanding kambing juga lemaknya lebih tinggi sapi kayak gitu. Tapi nggak ada beda lebih lanjut terkait kayak misalkan proteinnya seberapa banyak. Lebih ke jenis lemak aja. Jenis Gitu, lemaknya ya. betul. Tapi kalau misalnya disuruh pilih nih nggak bisa dipilih juga ya dok, sama-sama sehat ya?
Kalau secara gizi banyak variasi, jadi darat laut variasi semuanya. Contoh, kita milih laut aja dok, karena kan kayak ikan tuh lemaknya dikit. Tapi cumi juga sama kerang, walaupun ikan laut, hewan laut, tapi kan dia tinggi kolesterol. Nah, benar. jadi tidak selalu harus lokasinya ya sebetulnya ya, lebih ke jenisnya variasi aja. Gitu. Kalau bisa pagi ikan misalnya nih, aduh tapi berat banget ya ikan dok. Pokoknya divariasiin aja setiap harinya. Ya, nah di sini teman-teman nasi gorengnya udah matang, Mbak Nadia. Mantep. Tapi yang mau aku info ke teman-teman adalah kalau teman-teman perhatiin tadi, saya nggak masukin gula garam pas masak. Saya masukin garam tuh selalu setelah mematikan kompor. Oh gitu. Kenapa? Betul. Kita mengonsumsi garam itu nggak cuma untuk rasa aja, tapi kita mencari yodium yang bagus untuk kesehatan. Kalau untuk anak-anak untuk tumbuh kembangnya dia butuh yodium yang cukup. Oh, Nah. tips lagi nih. Nah, kalau kita masak, biasanya kan garam pas ngolah panas, salah satu kelemahannya adalah yodiumnya menguap. Jadi makin rendah, kita cuma dapat asin gurihnya aja. Sayang, untuk kesehatan jadi berkurang ya. Oke. Oke. Tapi itu ngaruh ke rasa nggak dok? Tetap enak ya? Enggak sih, kalau itu tetap enak. Tetap Lebih enak ke ya? kandungan nutrisinya aja untuk kesehatan kita ya. Diinget-inget nih sahabat, jadi kalau misalnya masak itu lebih baik matiin dulu kompornya, baru Betul. masukin gula garam ya dok ya? Betul. Nah, kalau garam pun juga boleh diganti dengan dari kaldu jamur atau misalkan kalaupun garam jangan terlalu banyak. Jadi biasanya kita menganjurkan untuk sejumput aja sesuai dengan selera ya. Makanya kita penting juga dari rempah-rempahnya kita kondisikan biar bagus gitu. Satu jumlahnya. hari itu batasan maksimal konsumsi garam untuk tubuh kita tuh berapa sih dok? Maksimal tuh sebetulnya hanya boleh 1 sendok teh untuk sehari loh. Sehari? Betul. Waduh. Bayangin, makanya kadang kenapa sih zaman sekarang kok banyak orang-orang kena darah tinggi dibanding zaman dulu, karena makanan kita ini kan banyak yang mengandung garam. Terutama kalau kita beli di luar ya, kadang kan Iya. kalau kita bekerja beli makan di luar, nah itu juga ada tips triknya nih. Ya kalau lagi makan di luar, lagi ngantor nggak sempat masak dok, tadi ribet, banyak lemburan kerjaan, beli makan di luar nggak masalah. Tapi kuncinya adalah kalau lagi beli makanan, kalau yang berkuah-kuah, contoh beli ramen, beli bakso, kuahnya jangan dihabisin semangkok. Oh. Seperempatnya oke. aja, misalkan gitu. Karena Jadi garamnya ada di situ ya dok ya? garamnya tinggi biasanya, itu yang Oke. bikin gurih dibanding di rumah ya. Kemudian kalau misalkan masakan restoran apapun, entah itu sayur, entah itu lauk, misalkan chicken teriyaki gitu ya, Oke. ambil ayamnya aja, bumbunya kan udah meresap sebetulnya. Nah bumbu yang ada di piring itu jangan nambah ke nasi, Oke. karena bahaya di penambahan kalori dan lemak tanpa kita sadari dari pengolahan tadi. Oke. Gitu Aduh, ya. biasanya saya habisin lagi dok itu. Betul, udah gitu nggak bagi-bagi Iya, lagi. ini pertanyaan yang terjawab ya teman-teman, nih komennya banyak banget dari tadi saya baca semuanya sama. Kenapa saya diet gagal dok? Diet tetap gendut dok itu. Jadi kalau makan di luar jangan dihabisin kuah baksonya sampai habis tuh kuah di mangkok ya. Jadi Betul. baksonya aja ya dok. Betul. Karena kita nggak tahu kira-kira orang biasanya kalau masak bakso tuh Betul. dok dilempar-lempar aja gitu dok. Biasanya udah hampir setengah sendok teh sendiri tuh satu Iya. mangkuk. Padahal jatah kita kan harusnya full satu hari itu 1 sendok teh, dan itu memungkinkan walaupun kesannya dikit. Ya, yang penting tadi pas masak itu kita usahakan agar sesuai rasa aja, jangan berlebihan gitu. Semoga ya. abis dokter Putri demo masak nih teman-teman lebih semangat masak ya dok daripada makan Iya di luar dong. gitu ya. Apalagi tadi kan cuma cemplung-cemplung, gampang simple Iya. Wah. banget ya. Udah mau di-serve, teman-teman ini udah hampir mau ke menu kedua. Jangan lupa ajakin teman-teman yang lain yang masih belum join ya, khususnya teman-teman Family Healthy Cooking, karena kita udah mulai absensi juga. Yang baru masuk silahkan absen, karena kita udah open absensi. Pastikan kalian absen karena nanti ada absen kedua di akhir sesi. Jadi nanti akan Betul. ada 2 kali absen. Teman-teman Family Healthy Cooking yang belum join, tolong dibantu ya di grup, dicolek-colekin. Yuk udah mulai nih, udah menu kedua nih. Oke, silakan dokter dipresentasikan menu pertamanya. Nah, ini menu pertama ini adalah nasi goreng madu khas Thailand. Di sini sudah ada nasi, boleh nasi putih, boleh kalau mau lebih sehat lagi ada nasi merah segala macam ya. Nanti ditambahkan di sini protein hewaninya, ada udang, boleh ganti yang lain juga. Kemudian juga ada protein nabatinya dari kacang mede yang saya pakai ya, dan juga sayur-sayurannya selain dari garnish juga dari
dari nanas madu dan juga dari potongan tomat tadi Ini gitu. sehat yang tadinya diintimidasi nih katanya nggak sehat ya dok ya. Betul. Bisa jadi menu sehat dan sering banget nih. Jadi kita relate banget untuk anak kosan, untuk ibu-ibu di rumah yang weekendnya males masak bisa langsung masak aja. Tadi dokter nggak nyampe nih kayaknya 30 menit 15 menit udah selesai. Gitu. Betul. Oke, ada tips dan trik lain dok untuk nasi goreng ini ke teman-teman? Ya, gini, pastikan kalau misalkan kita belum sempat ke dokter gizi untuk pengaturan meal plan ya, paling gampangnya adalah kalau untuk karbohidrat seberapa banyak sih porsinya, apakah sepiring ini harus dihabisin? Sebetulnya per orang pakai kepalan tangan kita masing-masing aja. Coba kepalan tangannya, mana dia mana? Nah, mana dia kebutuhan nasinya segini nih, kalau aku segini ya, jadi bukan bercantong-cantong mana dia ya, gitu. Nah ini jadi kalau aku mungkin bisa jadi 2 porsi ini normalnya. Nah nanti kalau untuk karbohidrat, proteinnya, kalau misalkan ayam atau daging bisa pakai telapak tangan tanpa jari. Jadi kalau misalkan udang 1 telungkup tadi. Kalau saya tadi kalau yang gede sekitar 5 sampai 6 ekor 5 sampai 6 satu ekor. kali makan gitu ya. Kemudian sayur pastikan agar 2 tangkup tangan. Ini untuk 1 kali makan ya dok? Bukan kuahnya ya. Ini ya Sayurnya ya. Kadang kuahnya lebih banyak daripada sayur ya dok. Iya itu biasanya Garam gitu. guys, garam. Nah, Dicatat. hati-hati ya. Oke. Oke. Maaf ya nggak bisa cicip nanti. Nanti saya kasih tahu ini boleh dicicip nggak nih dok? Ini nggak boleh dicicip tapi boleh dimakan. Oh gitu. Oke, saya makan. Rugi kalau dicicip ya. Jadi saya cobain ya dok ya. Oke. Teman-teman permisi karena kita virtual. Lagi-lagi saya izin cicip ya biar bisa ditransfer nih rasanya kayak gimana gitu. Ini sebenarnya saya tuh alergi udang dok. Oh gitu. Iya. Nah untuk teman-teman yang punya alergi udang juga Boleh diganti yang lain. lebih recommended apa nih dok untuk nasi goreng sehat ini kira-kira selain Bisa udang? telur, bisa ayam. Bisa telur bisa. Nah, saya Dan cicip itu ya. anak kos-kosan lebih gampang lagi kan Telur carinya. atau ayam berarti boleh. Tadi Dan ada yang nanya. murah-meriah. Tadi ada yang nanya kalau misalnya pakai telur boleh nggak dok? Boleh banget. Boleh banget Boleh. ya. Jadi gitu. emang nasi goreng tanpa telur tuh memang tidak spesial dok. Iya, tapi ingat untuk telur kuningnya ini kan banyak kolesterolnya. Jadi kalau boleh saran kuningnya 1 butir aja per hari. Masalah putihnya mau lebih dari 1 nggak masalah. 1 butir ya, 1 Betul, butir. 1 butir untuk Lebih kuningnya baik ya. tidak atau tetap boleh dok? Tetap boleh, tetap boleh. boleh. Yang penting tidak lebih dari 1 butir untuk kuningnya. Oke, aku izin cicip ya dok. Monggo silahkan. Ini mau dilihat dulu penampakannya. Mana nih kameranya nih? Ini aku ambil 1 sendok. Teman-teman jangan ngiler ya. Ada kacang mete sama nanasnya karena saya tidak bisa makan udang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi kalau misalkan teman-teman perhatiin kan aku masukin tomat. Tomat itu ketika dikonsumsi dalam untuk garnish ini tinggi vitamin C. Tapi kalau udah kena pemanasan dia tinggi antioksidan yang namanya lycopene. Jadi di sini dengan satu sajian saya menyajikan 2 jenis antioksidan, vitamin C dan juga lycopene. Bayangin antioksidan itu nggak harus mahal. Sekali makan udah dapat teman-teman. Oke, biasanya karena mikir nggak ada nih antioksidan, jadi mereka beli vitamin-vitamin yang di luar-luar sana kan dok ya. Karena belum tahu aja cara olahnya ya. Sebelum lupa, aku juga inget nih tadi dokter Putri itu nyiapin tomatnya. Teman-teman itu bijinya udah diambil ya dokter ya untuk yang Iya, masak. sebagian. Jadi biar kering ya. Iya, Jadi kalau yang garnishnya boleh. Takutnya nanti gampang basi kalau yang basah. Oke. Sip. Untuk nasi gorengnya udah ready, kita mau masuk ke menu kedua. Teman-teman komen-komen atau ajak teman-temannya masih berlaku ya. Silakan diajakin teman-teman yang belum join. Aku mau baca mumpung masih ada waktu nih. Dok, Oke. menu 1 kita baca pertanyaan deh ya. Dok, berapa takaran karbohidrat yang harus dikonsumsi untuk usia aktif dan kondisinya full bekerja di area office? Nah, gimana tuh dok? Oke. Mumpung ada waktu Sebetulnya 2 gini, kalau kita membicarakan yang ideal itu pastinya per orang itu akan sangat berbeda. Per orang berbeda. Betul, itu berhubungan dengan usia. Usia aktif kan juga rentangnya 18 sampai 40-an ya. Jadi artinya kan berbeda-beda. Ya. Kemudian juga tinggi badan mempengaruhi. Aktivitasnya Mbak Nadia sama saya mungkin berbeda walaupun di kantor yang sama. Nah, itu sebetulnya secara ideal berbeda. Tapi paling gampangnya tadi ikuti aja. Paling tidak segini nih, 1 kepala tangan kita. Gitu, itu paling mempermudah kita untuk tahu karbohidrat sekali makan tuh seberapa sih, gitu. Oke. Ya, makanya laki-laki kan tangannya pasti lebih gede ya, gitu. Iya. Karena kebutuhannya pun memang lebih besar.
Gitu. Oke, dicatat tadi yang nanya, saya lupa baca namanya, tapi itu udah dikasih tips sama dokter ya. Kebutuhan karbohidratnya masing-masing itu berbeda sesuai usia dan juga kondisi tubuh dan juga Betul. apakah dia lebih aktif atau tidak ya dok ya. Betul. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Kemarin kita udah eduklas nih dok soal Oh, itu. seru Ada juga banget. materinya. Sebelum tahun lalu juga ada materi dari dokter Putri, bisa kita share lagi, bisa dipelajari lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih dokter untuk menu pertama. Oke. Kita mau lanjut ke menu kedua yaitu Ada kacang panjang udang saus tauco. Gitu. kacang panjang udang saus tauco. Sekalian masak gitu. Oke, kenapa udang lagi dok? Karena kita kenapa udang lagi ini berhubungan dengan namanya meal preparation. Jadi Oh, kan kita gitu. ini kalau orang kantor biasanya kan sibuk ya kalau bolak-balik belanja, sehari harus masak berapa kali, boleh salah satu disiasati dengan tadi misalkan pagi sama siang udang, nanti malamnya diganti telur yang paling simpel misalkan gitu Oh, ya. gitu. Oke, nah Jadi ini bisa untuk 1 minggu ya sebenarnya dok? eh, Untuk 1 minggu atau 1 hari? tuh? 1 hari, 1 sampai 2 hari, tergantung sih mau masaknya ini untuk berapa menu gitu. Oke, Oke. silahkan dokter. Oke, sekarang kita akan panaskan lagi ya di sini. Nah, kita pakai minyaknya jangan lupa ya ditakar lagi. Nah, di sini kita untuk minyak dalam 1 hari itu tidak boleh lebih dari 5 sendok makan maksimal untuk semua pengolahan. Oke. Lebih rendah lebih bagus lagi. Tadi pagi sarapan kita cuma pakai 1 Satu sendok sendok teh, setengah sendok makan. Sekarang saya pakai 1 sendok teh lagi, nggak perlu banyak-banyak. Jadi jangan kalau boleh ya jangan menilai dari masih boleh sampai 5 sendok makan. Kalau bisa kurang kenapa enggak, dengan tetap nikmat gitu ya. Oke. Baik. Pakai ini. Bisa dok? Bisa. Nah, kita tunggu agak panas dulu ya. Oke, yang pertama apa nih? Nah, ini tadi setelah kita menuangkan minyak, kita tumis bawang merah dan bawang putih. Kita tunggu agak panas dulu ya. Oke. Nah, sekali lagi bahwa bawang merah dan bawang putih ini merupakan salah satu jenis prebiotik. Prebiotik. Tahu nggak teman-teman itu apa? Saya nggak tahu nih dok. jujur. Kalau misalkan teman-teman sering dengar yogurt, minuman-minuman itu ya, yang diminum dari Jepang tuh, yang kita suka dari kecil, itu kan namanya probiotik. Jadi dia mengandung bakteri usus biar sehat. Oke. Prebiotik itu makanannya dan mereka nggak bisa dipisahin. Oh. Walaupun kita minum Yakult, udah minum bakterinya, kita nggak kasih makan, ya mereka juga mati. Mereka ini mati hidup makanannya juga. ya, ini makanannya. Salah satunya prebiotik ini dari rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih ya. Oke, kita masukkan. Teman-teman bisa sambil komen dan absen ya. Aku mau baca-bacain komen. Yang paling lucu nanti aku bacain deh komennya. Nah, itu sambil tumis sampai wangi ya. Nah, ini akan sangat membantu apabila kita menggunakan alat masak yang tidak gampang lengket. Oh. Nah, membantu kita yang ingin diet jadi ngurangin minyak. Jadi kadang saya pun bahkan nggak pakai minyak. Oh gitu dok. Bisa dok masak nggak pakai minyak dok? Bisa, tapi memang ada beberapa orang yang dia merasa bahwa dengan sedikit minyak itu lebih wangi. Nah, itu sebetulnya preferensi aja. Kalau saya wanginya tuh justru lebih dari rempah-rempahnya yang saya tajemin. Gitu. Rempah-rempahnya dimedokin ya bahasanya Iya, ya, dok ya? betul. Oke Nah, oke. udah mulai wangi ya. Baunya wangi, sahabat. Udah mulai wangi. Jangan lupa kita tumis. Boleh ayam, boleh udang, boleh protein apapun ya. Paling bagus divariasikan. Ini saya buat untuk 1 sampai 2 porsi ya. Oke, aku sambil bacain komen ya dok. Boleh, silahkan. Assalamualaikum dokter ya. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Kuntoro, peserta Family Healthy Cooking dari KAP, mau bertanya. 1, wah ada banyak nih pakai 1 gitu. Makanan barbeque sebenarnya sehat atau tidak? Ini disclaimer dulu nih dok. Oke. Jadi fun fact-nya adalah teman-teman atau sahabat Daihatsu ini suka banget grill, Oke. makanan-makanan barbeque sabu Iya. yang kayak gitu-gitu dok. Makanya dia nanya nih, tahu banget nih, apakah itu sehat dok atau tidak? Jika sehat, bagaimana tips dan cara untuk membakarnya selain dengan air fryer? Itu yang Oke. pertama, barbeque ya dok. Oke. Ya, mau dijawab dulu atau langsung? Boleh, kita? satu-satu aja. Oke. Takutnya lupa nanti kalau Oke, kebanyakan silakan, ya. dok, dijawab, Oke, dok. jadi untuk barbecue sebetulnya bagus ya. Di sini aku sambil nuang kaldu ya. Oke. Oke, kita lakukan kaldu. Kalau saya boleh kaldu ayam, boleh pakai kaldu dicampur dengan totole dari jamur ya, boleh.
Nah, ini kita Untuk masukkan. takarannya sesuai selera ya, Dok? Ya, karena kalau Totole itu kan dia tidak ada ini ya, tidak ada MSG-nya, kemudian juga kadar sodium atau garamnya lebih sedikit Oke, gitu. teman-teman bisa pakai Lebih kalau dialami. dijemur. Ya. Nah, kemudian menjawab tadi bahwa grill itu kan dibakar ya. Ya. Bakar itu kan juga suhu tinggi. Mm-mm. Pertama sebetulnya dia pilihan yang lebih sehat dibandingkan digoreng pastinya. Iya, benar. Tapi Dok. yang kita harus hati-hati adalah kalau dipanggang itu jangan sampai ada pinggiran yang sampai gosong-gosong hitam. Oh. Nah, kalau sampai ada hitam-hitam itu pemicu kanker. Yang penting mateng aja. Yang penting matang ya, Dok? Mateng. Jadi makanya kita jangan ditinggal ngobrol terus ya pinggirannya udah agak hitam-hitam. Nah, itu yang bikin kanker. Oke, dan Gitu. satu lagi tipsnya bisa diaplikasikan, Dok, yang tadi minyaknya jangan banyak-banyak ya, Dok. Kalau grill kan kita nggak nambah minyak. Kadang ada yang pakai minyak. Nah, berasa kalau itu adanya. baiknya nggak usah tanpa ditambah Oh, minyak gitu bisa ya. ternyata Betul. jangan Jadi pakai minyak. minyaknya tuh biar dari yang alami si daging yang kita Karena di daging itu pun udah ada minyak ya, Dok, pasti ya? akan ada lemaknya. Oke. Semua protein itu akan dibarengin sama lemak. Dia mereka nggak bisa dipisahin. Oke. Nah, gitu. Yang Jadi- kedua tipsnya adalah ya dagingnya pilih kan macam-macam ya pilihan. Pilih yang dia lebih rendah marblingnya, putih-putihnya tuh lebih rendah. Oh, jangan pilih yang banyak putih-putihnya. Karena putih-putih itu lemak. Oh. Gitu. Makanya semakin banyak putih-putih dia semakin empuk, semakin gurih karena lemaknya makin tinggi. Pantesan lebih Gitu. enak, Dok. Betul, karena lemak itu fungsinya salah satunya adalah untuk meningkatkan rasa makanan gitu ya. Nah, ini kita bisa memasukkan kacang panjang karena dia kan agak keras ya. Jadi Iya. butuh waktu sekitar 5 menitan. Oke, aku sambil bacain Boleh, yang kedua ya, Dok. boleh. Yang kedua dari Pak Kuntoro nih. Makanan santan biasanya gurih menggugah selera, Dok. Ya sama nih, Betul. karena saya dari Sumatera jadi saya suka yang santan-santan gitu. Akan tetapi kalau terlalu banyak tidak sehat. Apakah ada pengganti santan dan berapa takarnya, Dok? Ya, biasanya kalau untuk santan tuh sebetulnya masih boleh kita konsumsi ya. Tapi memang kalau buat Anda yang ingin diet, ini baiknya pilihlah santan yang encer. Kan kadang kalau kita Oh. peras, yang pertama itu lebih kental, yang kedua lebih encer. Nah, pakai yang encer. Atau yang kedua, kita pilih beberapa produk kan sekarang udah banyak ya. Dia creamer dari nabati. Jadi tujuannya biar mengurangi lemaknya. Biasanya dia ditambahkan beberapa serat. Kalau di minyak alami di kelapa kan nggak ada seratnya. Tapi kalau misalkan di yang creamer tadi yang khusus memang dia untuk pengganti santan, dia biasanya sudah ditambahkan serat. Tujuannya kan mengontrol penyerapan kolesterolnya tuh lebih rendah Lebih gitu rendah. ya. Ini berarti tips lagi, jangan lupa Iya. kalau beli produk harus baca komposisinya ya, Dok. Betul. Nah, kemudian ini kita masukkan mumpung masih hijau, kita masukkan bumbu tauconya ya. Bumbu tauconya di mana? Bumbu tauco. Waduh, di mana ya bumbu tauco? Teman-teman bisa dibantu. Bumbu tauconya kayaknya Nah, sambil kita jawab keskip pertanyaan nih selanjutnya. kayaknya. Di ini nih kayaknya. Masih di kulkas nih. Teman-teman panitia boleh bantu dong bumbu tauco, kayaknya kita skip nih. Sambil baca-baca komen ya, Dok ya. Oke. Sambil baca-baca komen. Saya Hamara dari KAP. KAP itu salah satu plan kita, Dok, di Karawang. Oh, oke. Jadi yang nonton bukan dari Jakarta doang nih, banyak dari Karawang, ada yang dari Cibitung, mungkin dari teman-teman yang lagi mudik nih, Dok. Izin tanya lagi, Dok, menurut dokter penggunaan gula dalam memasak bagaimana? Waduh, jangan dinaikin dong. Aku nggak kebaca. Memasak bagaimana, Dok? Biasanya saya menggunakan gula sebagai pengganti MSG. Kebetulan saya memiliki riwayat kolesterol tinggi. Nah, silakan, Dok. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, ini bagus banget karena berkaitan dengan pengolahan makan. Untuk gula pasir untuk pengolahan makan atau misalkan mau diganti madu juga boleh. Kita punya batas maksimal nggak boleh lebih dari 4 sendok makan itu dalam satu harian full. 4 sendok makan, Iya, Dok. mulai dari masak sampai dalam minuman kita. Oke. Makanya kalau misalkan di kedokteran kita akan menyarankan gula pasir tadi yang cuma 4 sendok makan itu untuk masak aja nggak masalah. Tadi misalkan untuk pengganti MSG misalkan boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan ditambah lagi untuk teh segala macam ya sebaiknya dikurangin gitu. Oh, gitu. Lebih baik malah minumannya tuh cari yang tidak berasa ya, Dok ya. Ya itu pilihan yang terbaik. Kalaupun lagi pengen manis ya tadi harus ingat bahwa pokoknya maksimal sehari itu nggak boleh lebih dari 4 sendok makan. Include makanan ya. Iya Include betul, itu makanan. untuk pemasakan juga. Jadi misalkan nih untuk teh manis pakai 1 sendok makan, oke, lainnya untuk masak-masak gitu. Oke. Sambil tauconya dicari nih, Dok.
Pertanyaannya tuh unik-unik soalnya. Nih, bicara soal masak makanan sehat nih dok. Selain bahan makanan serta takaran yang pas, saat ini banyak sekali alat memasak yang canggih seperti air fryer yang katanya membuat makanan sehat tanpa minyak. Menurut dokter, apakah penggunaan alat-alat tersebut benar untuk kesehatan? Apakah ada pengaruh kadar gizinya bila diolah menggunakan alat masak elektronik seperti contohnya air fryer tadi? Apakah ada pengaruh terhadap kesehatan juga dok dalam jangka panjangnya? Ini banyak banget nih pertanyaan kayak gini nih. Oke, ini karena lagi naik daun ya si air fryer ini. Sekarang gini, mengembalikan bahwa semua pemrosesan suhu tinggi itu pasti akan menurunkan kadar nutrisi, itu udah pasti. Oh. Mau tuh digoreng, mau tuh dibakar, dipanggang, di oven, di di air fryer Air tadi fryer. dibandingkan misalkan cuma tumis-tumis atau direbus, pastinya dengan suhu yang lebih tinggi nutrisinya akan lebih turun, itu udah pasti. Tapi kalau kita membicarakan dok bikin kanker, semua pemrosesan tinggi juga bikin kanker. Semua Semua tinggi. tadi Oke. bakar-bakar daging terlalu berlebihan juga bikin kanker. Penggorengan deep fried terendam minyak juga bikin kanker. Air fryer resiko kanker juga ada, semua pasti ada. Tapi kita melihat yang istilahnya itu efek jeleknya paling sedikit. Oh. Contoh, misalkan tadi dengan air fryer dibanding goreng biasa. Kita dengan air fryer kita punya resiko misalkan tadi tetap ada ke arah kanker. Tapi untuk kolesterol, untuk minyak yang masuk ke dalam tubuh itu akan lebih ditekan. Jadi Oke. resiko penyakitnya akan lebih sedikit. Gitu. Oke. Jadi bukan berarti nggak boleh, dia bisa menjadi salah satu pilihan kalau misalkan untuk pengganti gorengan deep fried gitu. Oh, oke. Ini sambil aku ambil tauconya nih dok Oke, ya. baik. Kalau aku ambil tauconya, teman-teman bisa sambil komen, bisa sambil absen juga yang belum absen. Ya, Silahkan, Dok, nah taruh terima sini ya. kasih. Nah tadi kan teman-teman juga udah lihat ya kalau saya masak sayur ini pakai warna kuning dari nanas, yang kedua warna merah dari Dari tomat. Siangnya saya pakai yang dari kacang panjang warna hijau. Jadi Oke. bedanya apa sih? Kalau misalkan beda-beda warna, ternyata beda antioksidan juga. Oh. Nah, jadi sayur itu jangan hijau terus. malah jangan hijau terus. Jangan, variasi. Misalkan pagi mau bokcoy warna hijau, siang boleh deh yang lain. Misalkan jamur sama misalkan pakai pasangan apa itu baby corn. Baby Itu juga corn. bisa. Nanti malamnya misalkan sop pakai wortel warna orange, kan warna-warni, gitu. tapi macam-macam di sekitar kita ada ya. Nah, ini kunci utamanya kita pakai saus tauco. Oke, saus tauconya Ya. sesuai selera, tapi ini satu piring kecil yang dimasukin Iya. dokter. Nah, ini ya. Ini akan nanti akan meresap. Kita tambahkan juga di sini kalau gula masih bisa kita masukkan saat pengolahan ya. Oh, kalau gula masih bisa, garam Masih ya bisa. dok ya? Iya, garam yang nggak dianjurin Panas-panasnya. Ini lebih nikmat lagi sebetulnya kalau misalkan kita pakai maizena sedikit untuk Oh, untuk mengentalkan ya, Dok, efek ya? kental aja sih sebetulnya, secara rasa dia nggak akan beda jauh. Nah, cuman saya nggak sajikan di sini karena itu kan selera ya. Misalkan Iya. ada yang nggak pengen kental ya kita bisa pakai kuah seperti ini. Oke, ini baunya udah mulai tercium nih, sahabat. Bau tauconya ya. Iya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa masukin daun bawang biar lebih wangi ya. Ini juga salah satu jenis probiotik juga. Probiotik ya, Dok? Maaf, prebiotik. Berarti Betul. makanannya si makanannya. probiotik. Saya baru tahu ternyata probiotik itu harus dikasih makan ya. Probiotik itu bakterinya, bakteri Bakterinya. sehat usus kita. Ya, jadi kalau misalkan dia kan makhluk hidup, kalau nggak dikasih makan ya sama kayak kita, gitu. Oh, oke. Nah, ini ya, sekarang kita bisa matikan. Oke. Kita matikan, kita berikan garam Garam. secukupnya. Aku bantu siapin Boleh. bowlnya nih buat serving. Jangan lupa untuk teman-teman tetap tulis tanya-tanya ya. Tadi teman-teman panitia udah ngarahin tanya-tanyanya harus seperti apa formatnya. Nanti best pertanyaan akan dipilihkan oleh panitia. Panitia akan kirim ke saya. Nanti saya bacakan, terus saya minta Dokter Putri untuk menanyakan best Q&A. Oke, nah ini kalau teman-teman perhatikan ya bahwa dia ini warnanya masih hijau tua. Nah ini yang bagus. Jadi jangan sampai dia hijaunya kayak hijau lumut. Layu gitu. Itu kurang bagus karena nutrisinya udah banyak yang hilang. Oh. Jadi usahakan tetap kalau dikunyah tetap
kriuk-kriuk. Nah, kemudian warnanya masih hijau segar seperti ini. Ini yang udah bener nih pengolahannya ya. Ada durasi khusus nggak dok yang harus diingat-ingat nih? Kalau sayur harus berapa menit gitu, ada nggak dok? Sayur berbeda-beda. Oh, Kalau misalkan kayak beda-beda. brokoli dia misalkan 5 sampai 8 menit aja udah cukup. Kalau saya biasanya 5 menit aja biar dia tetap hijau kriuk-kriuk. Brokoli ya. Tapi misalkan kayak buncis kan dia lebih cepat 3 menit aja udah cukup dia. Oh gitu. Gitu. Pokoknya intinya harus diingat-ingat jangan sampai warnanya terlalu berubah jauh ya dok ya. Betul. Dan teksturnya tadi kata dokter kalau bisa ada krenyes-krenyesnya. Jadi nutrisinya tetap terjaga Betul. gitu ya dok. Oke. Ini ada pertanyaan lucu nih dok. Iya. Dokter saya pengen ngurangin nasi agar berat badan saya turun. Nih banyak Oke. banget yang bilang jangan makan nasi kalau mau Iya, diet gitu ya. betul. Agar berat badan saya turun, menurut dokter saya makan oatmeal pagi dan malam kemudian siang hari baik ya nggak dok? Oh dia mau makan oatmeal pagi sama siang dok. Baik Oke. nggak nih? Terus cara untuk menurunkan berat badan untuk saya tuh seperti apa katanya gitu? Oke, jadi gini, kalau kita membicarakan karbohidrat ya, karbohidrat ini memang jenisnya macam-macam, nggak cuma nasi, nggak perlu takut, ada nasi, ada kentang, kalau kentang pakai kulitnya. Oh pakai kulit ya dok? Pakai Wah, ini kulitnya. harus dijelasin nih kenapa harus pakai kulit Kalau nih. teman-teman lihat di luar negeri di film-film gitu ya, nggak pernah kulitnya dibuang. Kenapa? Karena kulitnya itu justru sumber serat dan vitamin mineral. Oh. Jadi kalau misalkan kita makan kentang nggak pakai kulitnya, kita cuma dapat karbohidrat doang. Oke. Tapi kalau kita pakai kulitnya, gitu ya, ada kita akan plus-plusnya ya dok? plus-plusnya banyak banget. Ada antioksidannya, ada vitamin mineralnya, bagus untuk kesehatan secara menyeluruh dan pastinya bagus untuk orang-orang yang punya kencing manis. Oh ini Iya. tips lagi nih. Nah, terus tadi juga salah satu pilihannya boleh pakai oatmeal. Oatmeal boleh, walaupun Betul. siang sampai pagi sama siang boleh. Boleh dengan catatan. Oh ada catatannya. silakan Pertama, dicatat. oatmealnya jangan yang rasa-rasa, Plain ya. yang plain. Harus plain sahabat. Karena kalau yang rasa-rasa itu biasanya dia pasti akan penambahan gula. Hati-hati loh, ada 100 lebih nama lain dari gula. Kita kadang ketipu. Nggak ada gula pasir di sini. Oh. Tapi nama gula lain tuh yang banyak banget. Boleh di-spill nggak dok satu aja nama gula yang lain? Aduh macam-macam ya. Bisa juga kayak itu high fructose gitu juga Itu ada. Gula nama Oke. banyak, sorbitol, macam-macam tuh juga Sorbitol, nama jenis high gula. fructose. Oke, ini harus diingat-ingat. Mau lengkapnya lagi ada di Instagram saya, itu ada 100 lebih nama gula yang Oke. kita kadang ketipu. Boleh Ya dong kan? dok spill Instagramnya dokter biar teman-teman sambil nonton sambil kepo-kepo. Oke, IG-nya Dokter boleh Putri. di @dr.putrisakti.spgk. @dr.putrisakti.spgk. .spgk. Nanti Betul. teman-teman dia boleh dicantumin di komen ya. Betul. Tadi Oke. kan nggak boleh rasa. Tapi dok, kalau hammer saya nggak doyan, tapi saya pengen diet, kasihlah rasa yang alami. Bikin Ya. misalkan oats ya, overnight oats. Misalkan oatsnya dikasih susu skim, kemudian manisnya dari madu, kemudian oke. pakai potongan buah yang dia suka. Misalkan pakai yang beraroma sih biasanya kayak ini ya, apa namanya, strawberry, Oke. terus kayak pisang, mangga, itu bisa kita manfaatin. Biarin di dalam kulkas, besoknya tinggal kita aduk udah tinggal makan. Oh, Jadi oke. manisnya alami tapi sehat. benar. Nah. Tapi jangan lupa madunya ditakar ya dok. Ini Ditakar banyak satu sendok banget. makan aja cukup. Satu sendok makan. Betul. Kemudian bisa juga misalkan kita lihat kalau kalian mengonsumsi misalkan overnight oats atau misalkan oatmeal pada umumnya terus kok perut saya begah, kembung. Nah, ada kemungkinan Anda mengalami intoleransi gluten, protein yang ada di produk gandum. Jadi sebetulnya bukan nggak boleh pagi, siang, malam, tapi lihat juga gejalanya. Kalau misalkan perut jadi kembung nggak nyaman, ya jangan dipaksakan, pagi aja, misalkan nanti siang sama malam karbohidrat yang biasa. lain. Betul. Oke, itu udah terjawab. Silakan di-spill dulu nih dok. Nah, ini tadi ya udah matang. Di sini ada kacang panjang, udang, saus tauco. Sudah ada protein hewaninya di sini ya, ada udang. Protein nabatinya bisa dari kacang panjang ini ya. Tinggal kita nanti tambahkan karbohidratnya. Misalkan nasi merah atau misalkan kentang, boleh mana sesuai selera ya. Sesuai dengan takaran masing-masing tadi udah Betul, dijelasin ya dok ya. gitu ya. Silakan dicoba di rumah. Menu sehat yang kedua. Ini boleh saya cicip lagi dok? Boleh silakan. Saya Masih cicip panas tapi lagi nggak ya. masalah. Saya Nah, iya, tadi saya lupa bilang bahwa kita ini boleh memasukkan cabai rawit, tapi saya nggak masukin tadi karena sesuai selera. Oh gitu. Kalau misalkan yang suka pedes-pedes boleh ditambahin pas pengolahan. Kalau misalkan yang nggak mampu karena punya emas segala macam bisa di skip.
gitu Oke, ya. tapi yang suka pedes kayaknya lebih enak pakai cabai Iya, ya, Dok betul. ya. Pas pengolahan tadi. Udah itu saya izin cicip ya. Boleh, Dok. boleh silakan. Saya mungkin izin cicipnya kacang panjangnya aja nih sama tauconya. Belum dikoreksi rasa, jadi nggak tahu nih, saya deg-degan dinilai Iya. sama Mbak Nadia nih. Enggak dicicip lebih ke kayak penasaran. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada yang Atau dipanas. komen, jangan lupa baca doa Mbak Nadia katanya gitu. Ini bismillah ya teman-teman ya, mewakili teman-teman semua. Mantap Dok. Udah, rasanya udah pas. Pas. Kalau ini saya lebih suka kalau misalkan kuahnya dibikin kental dikit pakai Maizena. maizena. Jadi boleh, itu opsional aja ya. Ini masih kedengeran nggak nih? Krenyes-krenyesnya kayak ASMR ya. Berarti bener nih yang dimasak, yang diolah Betul. tuh sesuai ya, masih ada krenyes-krenyesnya. Oke. Menu Oke. kedua sudah selesai. Tips dan triknya juga udah di 2 menu ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu Q&A. Jadi teman-teman panitia udah milihin ya beberapa. Teman-teman panitia boleh kirim ke aku beberapa best Q&A atau best comment, bisa aku bacain. Boleh di chat ke aku tim panitia. Best WA-nya atau media komennya boleh diliatin dong teman-teman. Oke, aku baca-baca aja deh di sini, boleh di scroll dikit biar aku pilih-pilihin nih best Q&A-nya. Kita ada waktu 5 menit nih Dok untuk Oke. jawab pertanyaan. Aku pilih dulu ya. Aduh, ini komennya lucu banget. Mawar itu sangat berduri. Tempurung itu punya kura-kura. Naskor bikinan Dokter Putri rasanya enak sesuai selera. Iya. Iya. Kan sahabat Gambar Mimpi. dari minggu ya. Bisa ya. Lewat apa nih? Lewat jalur ajaib ya nyicipnya ya. Oke, ada pertanyaan yang bisa saya baca, teman-teman panitia? Oke, ada komen yang bisa saya baca. Ada pantun juga nih Dok buat dokter. Ikan hiu makan buah persik. Asik. Cakep dong. nih, Dok. Cakep. Belinya di Pasar Batak. Dokter Putri sangat cantik dan sangat pintar memasak. Amin. Wah, Cakep ini banget ya. Dokter Udah Putri doang jago. ya yang cakep ya. Baiklah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini banyak pantun ya. Kayaknya keren dia loh. ini ya, si Mas Adikur nih jago ngegombal Iya, sepertinya sebenarnya ya. tuh udah dinotis Mas Adikur ya. Dokter Putri tahu loh siapa nih yang bilang saya cantik nih. Oh, ini ada pertanyaan nih, saya Oke. bacain ya. Dok, benar atau tidak nasi putih kalau disimpan di kulkas besoknya baru dihangatkan lalu dimakan bisa mengurangi kadar gulanya? Bener Ya, kan, Dok? betul ya. Jadi memang kalau kita mengonsumsi nasi putih, ini yang biasanya kenapa sih kok biasanya dokter gizi itu menyarankan nasi merah dibandingkan nasi putih? Satu, seratnya memang lebih tinggi. Serat Secara lebih- kalori nggak beda jauh teman-teman, tapi secara serat dia lebih banyak. Nah, yang kedua indeks glikemiknya, indeks glikemik di nasi merah itu lebih rendah, jadi dia akan mengontrol gula darahnya lebih bagus. Kaitannya apa dengan tadi? Kalau nasi putih dia memang indeks glikemiknya sedang, Mbak Nadia, jadi naikin gula darahnya itu lebih cepat dibanding nasi merah. Nah, cara kita agar nurunin nih, misalkan buat teman-teman yang masih susah move on dari nasi Dari putih, nasi putih. tapi masih pengen diet, caranya salah satunya tadi memang kita dinginkan, tapi bukan berarti kayak kita masukin kulkas kita angetin. Kuncinya adalah konsumsi nasi putih dalam kondisi dingin. Tidak hangat langsung Tidak hangat. makan gitu ya, Dok ya? Iya, justru. Makanya kalau orang zaman dulu jarang kita dengar ada orang kena kencing manis, penyakit gula, karena kalau sekarang kan semua serba anget-anget ya, dari Magicom segala macam. Nah, harapannya dari Magicom tadi taruh di piring dulu begitu agak dingin, biar tetap enak. Nah, kuahnya aja yang anget, lauknya yang anget, kuahnya yang anget, tapi nasinya tetap Oh, berarti dingin kalau aja. lauk boleh ya, Dok? Boleh, nggak Ya. masalah, karena kita tujuannya tadi menurunkan kadar indeks glikemiknya si nasi Indeks putih, glikemik yang bisa berisiko untuk menaikkan gula darah, ujung-ujungnya bikin obesitas juga. menaikkan gula darah, ujung-ujungnya obesitas. Oke, aku mau bacain, mau ngumumin best comment, terus nanti aku mau minta tips dan trik dari dokter untuk Oke. closing ya, Dok ya. Jadi pemenang best comment untuk acara kita pagi ini yaitu selamat kepada Bapak Jim Firdaus. Komennya penasaran nih pasti ya. Jadi aku bacain ya. Banyak orang beranggapan masakan sehat itu tidak enak. Padahal masakan sehat juga bisa enak asalkan takarannya pas. Wah. Keren banget. Bener, berarti merhatiin
ini dari awal sampai Betul, akhir ya dok. betul. Selamat buat Pak Jim Firdaus, nanti dicari-cari ya panitianya untuk diambil hadiahnya. Oke, sebelum kita closing dok, silahkan berikan tips dan edukasi menurut dokter sebelum kita akhiri acara cooking show kita. Silahkan dok. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang pengen gaya hidup sehat, nggak cuma untuk nurunin berat badan ya, apalagi untuk para pekerja, jangan khawatir, kita bisa mengawalinya dengan yang pertama adalah meal preparation. Meal prep. Artinya kalau teman-teman lagi Sabtu Minggu gini nih, sempetin di pagi hari untuk bikin. Senin saya mau masak apa, Selasa masak apa segala macam. Jadi pas belanja tuh enak. Kita udah terprogram, jadi nggak masaknya nggak jadi nggak sehat kan. Kalau kita catat kita lebih bisa Mengatur ya, mengatur. Misalkan kayak tadi, satu menu itu udah menganut gizi seimbang, misalkan gitu. Oke. Kemudian yang kedua yang harus diingat, tadi udah disampaikan sebagai pemenangnya, sehat itu nggak selalu mahal. Sehat nggak selalu mahal. Karena orang-orang tuh selalu mindsetnya kalau mau hidup sehat harus salad yang mahal-mahal, harus mengonsumsi ikan salmon yang harganya mahal. Iya. Padahal omega 3 itu juga banyak di ikan kembung yang kita bisa beli di Pak Sayur. Ikan kembung dicatat ya. Ikan kembung itu omega 3-nya setinggi salmon. Tapi Setinggi dia kan salmon. produk lokal. Jadi ingat ya, sehat itu nggak selalu mahal, nggak selalu masaknya susah. Kayak tadi cuma plung udah bisa. Yang penting kita bijak untuk mengurangi minyak dalam pengolahannya. Oke. Gitu. Ada lagi dok? Kalau secara kesehatan secara menyeluruh, jangan lupa untuk selain nutrisi, jangan lupa juga tetap olahraga, jangan mager ya teman-teman ya, tetap beraktivitas fisik yang rutin. Yang ketiga, kecukupan tidur itu juga akan membantu sekali untuk program sehat maupun untuk diet. Dan yang keempat, manajemen stres. Manajemen Kenapa sih manajemen stres? Coba deh teman-teman tanya lagi, kalau misalkan lagi stres, kepikirannya pasti kebanyakan yang manis-manis ya. Iya. Lagi pengen kopi kekinian, lagi pengen boba, pengen snack segala macam, karena itu memang comfort food. Dia akan meningkatkan endorfin kita biar happy. Nah, jadi biar kita nggak ke arah sana ya, manajemen stresnya yang baik. Gitu, Selain endorfin dari yang gula-gula tadi, sebenarnya bisa kita dapat dari olahraga ya dok ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, gitu. Betul sekali. Ini saking semangatnya ngejawab. Gitu ya. Oke. Jadi jangan lupa olahraga karena endorfin itu bukan cuma dari gula teman-teman, minimal setiap hari 30 menit ya dok. Betul. Kalau misalkan teman-teman yang kerja susah waktunya, bisa dipangkas jadi 3 kali dalam seminggu, tapi satu durasinya 1 jam. Paling gampang misalkan saat isoma, biasanya saya nyaraninnya gitu. Kalau misalkan gitu. sibuk, dok saya berangkat pagi, pulang udah capek, masih ada anak-anak, pas isoma ada waktu sejam, 30 menit olahraga dulu, baru 30 menitnya 15 menit untuk makan, sisanya untuk sholat. Oh, panas-panas nggak apa-apa dok? Kan nggak harus di luar. Oh, nggak harus di Jalan luar. aja di dalam kantor, yang penting non-stop minimal 30 menit. Yang penting walaupun cuma jalan kaki, Iya. asalkan konstan dan non-stop itu bisa dibilang olahraga Ya, ya. Dok, atau misalkan, tapi dok saya diajak teman makannya di restoran atau di mall, jalan dulu 30 menit keliling, jangan berhenti-berhenti ke toko. Ya jalan 30 menit baru habis itu makan. Oke, itu dia tips sehat dari Dokter Putri, itu lengkap banget, udah dimasakin, terus dikasih edukasi juga tentang kesehatan. Aku mau reminder lagi nih dok, untuk teman-teman yang udah nonton, jangan lupa kita ada absensi closing. Oke. Jadi nanti tim panitia silakan di attach linknya untuk teman-teman yang sudah nonton atau lagi nonton, silakan untuk diisi absensi closingnya. Jadi kita punya 2 absen ya. Absen yang pertama itu absen awal, tadi udah di attach juga sama panitia. Absen kedua itu absen closing, karena nanti kita akan merecord siapa saja yang sudah join, dan ini merupakan salah satu penilaian nih dok, karena ini merupakan salah satu rangkaian dari Family Healthy Cooking yang sudah kita laksanakan. Tahun lalu juga ada. Kalau tahun lalu nih spill juga Dokter Putri itu udah membersamai kita sebagai juri BMI Challenge. Jadi yang belum kenal sama jurinya, ini dia teman-teman ya, juri-juri teman semua. Yang belum kenal, nanti yang nilai untuk weight loss teman-teman di tahun ini juga Dokter Putri ya. Dokter Jadi Putri ya. curiga yang bikin pantun-pantun nih biar dimenangin nih, jangan-jangan Yes, ya. dia, Curiga. dia ternyata peserta dok. Ini Kayaknya memang nggak gitu ya. curiga. Oke, terima kasih. Tadi udah aku umumin juga ya pemenang best comment. Terima kasih Dokter Putri sudah berkesempatan. Dengan senang hati. Pas Terima banget kasih nih 1 jam banyak. membersamai sahabat Daihatsu di rumah. Semoga nggak bosan-bosan ya dok untuk bantu kita mengedukasi sahabat semua di rumah. Insya Allah dengan senang hati mana dia, karena makin kesini ya, tidak semua perusahaan itu perhatian untuk gaya hidup sehat para karyawannya. Jadi saya appreciate banget dan senang banget dengan acara ini ya, gitu. Karena Oke. bisa membantu teman-teman membuka mindset bahwa sehat itu nggak susah untuk masaknya dan nggak harus selalu mahal, gitu. Sehat itu nggak susah dan nggak selalu mat. Tadi udah dikasih tips masak, kita masih ada waktu nih dok. Oke. Udah dikasih tahu tips masak, terus udah juga mengatur pola hidup sehat seperti apa. Kasih tips juga dong dok, gimana caranya untuk bisa diet tapi sehat. 5 tips aja dari Oke. dokter.
5 tips. Yang pertama, balik lagi tetap harus bergizi seimbang. Bergizi seimbang. Karena Satu. untuk diet kita nggak cuma ngeliat timbangan aja, tapi jangan sampai diet bikin sakit-sakitan, ya kan? Kita pengen diet tetap. Apalagi yang punya lambung ya, Dok. Nah itu semuanya ya. Jadi butuh agar nutrisinya terpenuhi, protein, lemaknya tapi terkontrol, kemudian serat dan juga vitamin mineralnya semuanya komplit. Yang kedua adalah minimalisir minyak di pengolahan. Oke. Contohnya tadi, misalkan mau menumis, boleh dengan cara kita takar di sendok teh baru kita tuang, atau pilih sekarang ada semprot-semprot, atau misalkan dioles-oles tipis di teflonnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, usahakan agar seratnya ini bisa bervariasi sayurnya, Sayurnya, ya. oke. Jadi jangan hanya satu jenis warna, usahakan minimal 2 warna. Gitu. Minimal 2 warna, Kemudian ya. yang keempat, pengolahannya adalah harus diingat, semakin tinggi suhu dan semakin panjang pemrosesan, maka efeknya nutrisinya makin turun. Jadi kayak Oke. tadi misalkan masak sayur gitu ya, nggak perlu sampai layu gitu. Jadi usahakan agar tetap bunyinya bisa dikonsumsi keras-keras, hijaunya masih segar, itu tandanya nutrisinya nggak turun banyak gitu ya. Dan yang keempat, memasaklah sesuai porsi. Oke. Nah, apa itu paling bagus. Jangan sampai kita masak sebanyak-banyaknya, nanti dipanasin lagi siang, dipanasin lagi malam. Akhirnya apa yang kita dapat cuman kenyang, tapi nutrisinya udah banyak yang hilang. Nah, itu Iya, kan sering sayang banget ya. kayak gitu tuh. Betul. Itu yang membuat orang ngerasa udah gaya hidup sehat tapi masih gampang sakit. Coba pengolahannya atau penyimpanannya mungkin kurang tepat. Dengan cara nonton live yang tadi, atau yang belum Ya. bisa nonton, nanti recordingnya tenang aja akan kita upload di YouTube iCare ADM. Jadi teman-teman yang tidak berkesempatan untuk nonton masih bisa lihat recordingnya nih, Dokter. nih. Oke. Atau bisa kepoin juga IG-nya Dokter ya, Dok. Boleh dong di-spill Boleh. lagi, Dok, IG-nya? Ya, IG saya di @dr.putrisakti.spgk. Dan pesan saya mungkin ya, satu, selain tadi udah memperhatikan, jangan lupa diaplikasikan pastinya. Siap. Dan yang kedua, kalau yang mau nonton ulang di YouTube-nya jangan ditonton sendiri, ajak keluarga, ajak temen. Benar banget. Tujuannya apa sih? Ya dapat manfaatnya nggak cuma kalian tapi juga keluarga kita semuanya ya. dan Jadi yang sehatnya bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Putri, Dengan senang teman-teman. hati. Absensi closing aku ingetin lagi karena masih dikit banget. Teman-teman silahkan diklik linknya. Teman-teman panitia bisa di-attach ulang ya. Terima kasih teman-teman sahabat Daihatsu yang udah nonton, yang udah ngajak keluarganya, yang menyempatkan hari minggunya nih, Dok. Mungkin yang tadinya lagi sepedaan untuk achieve mingguan terus bergerak ya. Aku ingetin lagi. Ini udah masuk minggu terakhir, Dok. Kita udah 1 bulan, teman-teman udah olahraga bareng. Tetap semangat, tetap dilanjutkan. Jangan lupa achieve mingguan karena kita targetnya itu yang penting olahraga tiap minggunya itu. Nah, karena kita ini kalau lagi hidup gaya sehat itu bukan berlomba kecepatan progres, tapi konsistensi yang susah. Konsistensi nih, Iya. dicatat ya. Jangan ngoyo-ngoyo, harus jauh. Yang penting konsisten setiap minggunya. Betul. Minimal 30 menit setiap hari, atau kata dokter tadi dibagi 1 minggu 3 kali dalam 1 jam ya, Dok ya. Betul. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menemani kita, Dokter Putri. Jauh-jauh nih Dengan senang Dokter hati. Putri bisa nemenin kita. Terima kasih atas ilmu yang sudah bermanfaat. Semoga apa yang kita sharing pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ingat pesan dokter tadi yang tadi dicatat-catat. Nanti menu dan resep itu akan kita tampilin di akhir acara. Terima kasih sekali lagi. Saya Nadia Puspitasari selaku host dan juga Dokter Putri. Dokter Putri Sakti spesialis gizi. Undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk semuanya. See you guys. Dah.
Recording stopped.